Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa Allah Perkasa Televisi Channel ini kami adakan atas inisiatif sendiri tanpa dukungan dari pihak manapun, maka kami tetap berharap donasi dari Ibu Bapak. Silahkan berdonasi melalui rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbang peralatan podcast, dengan senang hati kami akan menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Sebagai informasi bagi ibu bapak sekalian, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, segala macam kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes baik yang masih ringan maupun yang sudah gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi WhatsApp 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah dukun, juga bukan ahli kesehatan, dan bukan dokter tentunya. Tetapi barangkali saja saya bisa memberikan solusi untuk Anda. Mari kita pelihara kesehatan tubuh yang diberikan oleh Tuhan kita. Pengantar dari host untuk tokoh Abner. Sebagai seorang jenderal dan panglima kerajaan, Abner adalah seorang militer sejati. Dia sangat loyal kepada raja yang berkuasa. Tak peduli bagaimana raja tersebut menjalankan kekuasaannya. Baik atau buruk perilaku sang raja, dia tetap setia dan tetap membela kerajaan dalam setiap pertempuran. Semenjak Raja Saul berkuasa, Abner telah mengabdi kepada sang raja. Saat Saul ketakutan mengira Daud akan merampas taktanya, dia memerintahkan Abner untuk memimpin ribuan pasukan bersenjata untuk memburu Daud. Terkadang Saul juga turun tangan mengejar Daud yang tidak pernah tertangkap itu. Ada kisah menarik tentang Abner ini. Ketika Daud telah berhasil membunuh Goliat hanya dengan menggunakan beliung yang menancap tepat pada pelipisnya, Raja Saul segera bertanya kepada panglimanya, Abner. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja. Sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapa orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu. Anda bisa baca di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai 58. Abner lah yang membawa dan memperkenalkan Daud ke dalam lingkungan keluarga kerajaan. Akan tetapi, bukan karena jasa Abner itu yang membuat Daud sangat menghormati pemburu dirinya itu. Daud melihat kesetiaan Abner yang rela mempertaruhkan nyawa demi membela kerajaan. Dia adalah seorang militer profesional. Setelah Raja Saul mangkat beserta anaknya Yonatan yang menjadi sahabat sejatinya Daud, Abner melihat potensi Daud sebagai pengganti raja. Semestinya Abner memiliki kesempatan untuk mengambil alih kerajaan jika kejadian itu terjadi di zaman modern seperti sekarang ini.
Kita masih ingat saat kedudukan Soeharto sebagai presiden jatuh pada tahun 1998, di mana saat itu Jenderal Wiranto menjabat sebagai Menhan Pangap dan memiliki kesempatan mengambil alih posisi presiden. Tetapi Abner tidak melakukannya. Malah Abner datang menemui Daud, musuh besarnya, untuk mengadakan rekonsiliasi dan berjanji untuk mengumpulkan orang-orang Israel untuk mendukung Daud sebagai raja berikutnya. Daud setuju dan melepas kepergian Abner dengan selamat. Ketika Yoab, petinggi militer di pihak Daud, mengetahui hal itu, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Daud, dia beserta anak buahnya pergi menyusul Abner dan menikam perutnya hingga mati. Dendam kesumat Yoab dan Abisai atas kematian adik mereka, Asael, yang tewas dibunuh Abner dalam pertempuran di Gibeon, terbalas sudah. Akan tetapi Daud sangat marah kepada Yoab dan Abisai yang membunuh Abner dengan mengutuki mereka berdua dan seluruh keturunan mereka. Daud sangat berduka atas kematian seteru besarnya itu. Walaupun pada akhirnya Abner membunuh Daud atas perintah Saul, namun Daud menyadari kalau Abner tidak mendendam secara pribadi kepada dirinya. Daud dan bangsa Israel kehilangan seorang tokoh militer yang besar dan yang setia. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-24 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Abner. Abner, pada sisi yang salah. Pertempuran tidak pernah indah dan tidak semua tentara juga mau bertempur untuknya. Jenderal terkenal seperti Rommel, Sherman, Lee, atau Patton tidak selalu berdiri pada posisi penyebab yang besar atau moral yang hebat. Mereka meraih kehormatan atas kemampuan memimpin pasukannya untuk berperang, untuk membunuh, dan untuk kemenangan. Abner tadinya seorang jenderal yang bagus, hampir sepanjang hidupnya mengabdi bagi seorang raja yang buruk tabiatnya. Meskipun dia yang memperkenalkan Daud kepada Raja Saul, ada di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai 58, dan sebagai komandan Daud selama kampanye awalnya, Abner utamanya mematuhi perintah-perintah Saul dan bertempur melawan Daud. Selama tahun-tahun ketika rombongan Daud beserta para penjahat sedang menjelajah di pegunungan, Abner memimpin perburuan untuk melacak mereka. Sepanjang perjalanan, dia dan Daud memenangkan rasa saling hormat sebagai musuh terhormat. Bahkan setelah Saul mati, Abner tetap setia pada pasukan yang dirancang melawan Daud. Dia mempersiapkan anak Saul sebagai raja dan bertempur pada perang sipil yang lama melawan pihak Daud. Abner mati bukan di dalam pertempuran, tetapi dalam suatu pengkhianatan. Yoab, jenderalnya Daud, tidak pernah memaafkan Abner untuk pembunuhan saudaranya. Ketika Abner akhirnya datang untuk berdamai dengan Daud, dia melihat kesempatannya untuk menuntaskan dendam. Berpura-pura mau mengadakan konferensi dengan Abner, dia menusukkan pisau kepadanya. Ada di kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 27. Daud mencela tindakan pengkhianatan itu, dan dia memberi upacara pemakaman kenegaraan kepada bekas musuhnya itu. Abner, dia berkata, adalah seorang pangeran dan orang hebat. Ada di kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 38. Israel akan membutuhkan lebih banyak tentara seperti ini. Orang yang mengkombinasikan keterampilan perang dengan kesetiaan kepada raja mereka. Live question. Dapatkah Anda membayangkan seorang yang tulus, yang secara bersemangat berjuang di pihak yang salah pada sebuah kasus penting? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-25 dengan tokoh Nathan.